Halo semua, kita jumpa lagi di pembahasan TWK Part 2. Tentu saja dengan metode penalaran sehingga tidak perlu banyak menghafal. Kita masuk ke nomor 1. Pelaksanaan tugas pegawai dalam melayani harus dilandaskan pada perilaku transparan, akuntabel, dan bebas korupsi merupakan pengertian dari A. Integritas internal. Kalau integritas internal, ini lebih mengacu pada keseluruhan moral dan etika individu dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya fokus pada pelayanan kepada orang lain. Jadi bukan ini. B. Integritas eksternal. Integritas eksternal ini berfokus pada perilaku pegawai dalam melayani publik dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. Jadi jawabannya yang B. Kalau yang C, integritas proporsional ini tidak memiliki kaitan langsung dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi dalam pelayanan publik. Integritas konseptual lebih berkaitan dengan keseluruhan konsep atau ide yang dipegang oleh individu atau lembaga, bukan spesifik dalam konteks pelayanan publik. Integritas struktural biasanya mengacu pada keutuhan atau konsistensi struktur organisasi atau sistem, bukan perilaku individu dalam melayani. Jadi jawabannya B. Pegawai merupakan komponen dalam institusi negara yang ditinjau untuk menjaga marwah dan integritas lembaga. Komponen tersebut termasuk dalam A. Komponen internal. Komponen internal merupakan bagian dari organisasi atau lembaga negara yang bertugas menjaga marwah dan integritas lembaga. Kalau komponen eksternal mengacu pada elemen-elemen di luar organisasi atau lembaga itu sendiri, seperti masyarakat umum, pihak eksternal, atau lingkungan sekitarnya, bukan pegawai yang merupakan bagian internal dari institusi negara. Istilah ekpier tidak umum dalam konteks organisasi atau institusi negara dan tidak relevan dalam konteks pertanyaan. Komponen koreksi umumnya merujuk pada proses atau mekanisme dalam sistem yang bertujuan untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau ketidakberesan, bukan sebagai bagian yang menjaga marwah dan integritas lembaga. Kalau komponen struktural, ini lebih mengacu pada struktur organisasi atau sistem. Jadi jawabannya yang A. Perlunya transparansi kinerja agar terhindar dari konflik kepentingan dan cara terbaik untuk menghindar dari tindakan penyuapan merupakan kegiatan untuk membentuk A. Sistem anti korupsi. Ini memang penting ya, tapi sistem anti korupsi lebih spesifik mengacu pada rangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang dirancang untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak korupsi dalam suatu organisasi atau lembaga. Budaya organisasi. Ini merupakan transparansi kinerja dan pencegahan tindakan penyuapan dan bagian integral dari pembentukan budaya organisasi yang bersih dan berintegritas. Jadi ini jawaban yang tepat. Kalau pengelolaan SDM, ini mencakup berbagai kegiatan terkait dengan manajemen pegawai seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan lainnya. Meskipun transparansi kinerja dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan SDM, namun tidak secara eksklusif membentuk perlunya transparansi kinerja dan cara menghindari tindakan penyuapan. Pengelolaan anggaran ini mengacu pada pengelolaan dana atau sumber daya keuangan organisasi atau lembaga. Karakter pegawai instansi lebih mengacu pada nilai-nilai, sikap, dan perilaku individu dalam organisasi atau lembaga, bukan secara khusus membentuk perlunya transparansi kinerja dan cara menghindari tindakan penyuapan. Jadi jawabannya B. Berikut ini yang bukan sebagai komponen untuk membangun sumber daya manusia dalam institusi agar memiliki integritas tinggi adalah A. Promosi. Proses promosi seringkali melibatkan penilaian terhadap kinerja dan integritas pegawai. Promosi yang didasarkan pada kinerja dan perilaku yang baik dapat menjadi insentif untuk menjaga integritas. Dengan kata lain,
Promosi ini termasuk komponen untuk membangun SDM dalam institusi agar memiliki integritas yang tinggi. Mutasi ini dapat menjadi alat untuk memperkuat integritas dengan memastikan rotasi pegawai dan mencegah terjadinya kecenderungan terlalu lama bertahan di satu tempat yang berpotensi menimbulkan kesempatan untuk praktik korupsi atau nepotisme. Ini juga termasuk komponen membangun integritas yang tinggi. Rekrutmen, kalau dilakukan dengan ketat, adil dan transparan, itu dapat memastikan bahwa institusi hanya menerima individu yang memiliki integritas tinggi dan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan kepatutan. Ini termasuk komponen agar memiliki integritas tinggi. Pengakuan terhadap prestasi kinerja yang baik juga dapat memotivasi pegawai untuk menjaga dan meningkatkan integritas. Penghargaan atau insentif yang diberikan atas prestasi kinerja yang berintegritas dapat memperkuat budaya organisasi yang bersih dan beretika. Ini juga termasuk komponen agar memiliki integritas tinggi. Yang tidak relevan adalah seminar. Jadi jawabannya adalah seminar. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga, secara internal ataupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. Survei integritas pegawai tidak berfungsi sebagai alat kontrol kinerja, tetapi lebih sebagai alat untuk mengukur tingkat kepatuhan dan perilaku berintegritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi bukan yang ini. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. Ini kurang tepat juga, karena tujuannya lebih terfokus pada pengukuran dan pemantauan perilaku dan praktik berintegritas daripada pembentukan karakter. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. Survei integritas pegawai memang dapat memberikan informasi yang berharga untuk perencanaan pengembangan SDM, tetapi tidak secara langsung menjadi modal perencanaan. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga marwah. Memang, menjaga marwah merupakan tanggung jawab institusi, tetapi survei integritas pegawai lebih difokuskan pada pengukuran dan pencegahan tindakan korupsi daripada menjaga marwah secara umum. Jawaban yang paling tepat adalah D, menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut, kecuali karena ini undang-undang, maka kita harus melihat isi undang-undangnya. Pada undang-undang ini, asas yang ada adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Sekarang kita kembali ke soal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, aparatur daerah diatur dalam asas-asas berikut, kecuali apakah asas kepastian hukum ada di undang-undang tadi? Ada ya. Asas proporsionalitas juga ada. Asas akuntabilitas juga ada. Asas kepentingan umum juga ada. Yang tidak ada adalah asas sektoral. Setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas A. Proporsionalitas. Kalau prinsip ini mengacu pada penyesuaian tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip ini tidak langsung berkaitan dengan kewajiban pegawai untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat. Lalu efektivitas, ini menekankan pencapaian hasil yang optimal dengan sumber daya yang tersedia, tidak berkaitan dengan membuka diri terhadap hak masyarakat.
Kalau prinsip kepentingan umum, ini mengacu pada pertimbangan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil harus menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sekelompok kepentingan tertentu. Ini berarti bahwa dalam setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pegawai pemerintah, pertimbangan utama adalah kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara luas. Tapi, ini tidak berhubungan secara langsung dengan membuka diri. Akuntabilitas, iya, ini berkaitan dengan memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat. Kalau tertib penyelenggara negara, ini menekankan keteraturan dalam pelaksanaan tugas negara, tidak secara langsung berkaitan dengan kewajiban pegawai untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara jujur dan benar. Jawabannya D. Sikap yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku dikenal sebagai kata kuncinya adalah kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perilaku. Ini gampang sekali. Kalau seseorang, antara yang dia ketahui sama dengan perkataannya, sama dengan perilakunya, itu disebut dengan jujur. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah A. Jujur, tanggung jawab, dan adil. Adil ini lebih terkait dengan perlakuan terhadap orang lain daripada dengan etos kerja langsung. Jadi bukan ini. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri. Peduli ini lebih menekankan pada empati dan perhatian terhadap orang lain, bukan pada aspek kerja keras di tempat kerja. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. Sederhana ini lebih berkaitan dengan gaya hidup, bukan dengan perilaku korup. Adil, berani, dan peduli. Berani ini lebih menekankan pada keberanian menghadapi tantangan daripada pada perilaku kerja sehari-hari. Jadi, untuk memiliki nilai anti korupsi, seseorang itu harus jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi jawabannya E. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali akuntabilitas. Prinsip ini penting dalam mencegah korupsi, karena memastikan bahwa individu atau lembaga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, orang lebih cenderung mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan kurang mungkin terlibat dalam tindakan korupsi. Jadi ini termasuk prinsip pencegahan korupsi. Prinsip kewajaran menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas dalam tindakan dan keputusan. Dengan memastikan bahwa tindakan dan keputusan adalah adil dan proporsional, peluang untuk melakukan tindakan korupsi dapat dikurangi. Ini juga termasuk prinsip pencegahan korupsi. Transparansi adalah kunci dalam mencegah korupsi karena memungkinkan untuk terbuka dan jelas tentang segala hal, termasuk proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Dengan transparansi, peluang untuk melakukan praktik korupsi seperti suap dapat berkurang. Prinsip kontrol kebijakan penting dalam mencegah korupsi karena melibatkan proses pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada. Dengan memastikan bahwa ada mekanisme kontrol yang efektif, peluang untuk melakukan tindakan korupsi dapat dikurangi. Sikap kritis bukan prinsip langsung untuk mencegah korupsi. Jadi jawabannya E. Demikian pembahasan soal kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.